damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat seri yang anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari kitab Zakaria pasal yang kedua ayat yang ke-13. Saya baca buat kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang paling didambakan manusia yang tertekan? Apa yang paling didambakan oleh manusia yang sedang dalam penindasan atau dalam penjajahan? Tidak lain tidak bukan adalah pembebasan. Apa yang paling didambakan oleh manusia atau pribadi yang dipenuhi rasa bersalah, yang dipenuhi rasa khawatir? Tidak lain adalah pengampunan, dan di dalam pengampunan itu ada penguatan. Ini yang terjadi, ini yang disampaikan oleh kabar sukacita oleh Allah yang Maha Kudus terhadap umatnya yang sedang di dalam pembuangan Babel. Mereka dipenuhi ketakutan, bahkan ada juga yang dipenuhi rasa khawatir dan juga rasa salah. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan adalah berita sukacita, berita pengampunan dan pembebasan. Allah berpihak di tempat atau bagi pribadi yang sedang di dalam penjajahan, dalam ketertindasan, dan untuk itu dia mau bersama-sama dengan umatnya, membawa umatnya keluar dari perbudakan, membebaskan umat itu. Lalu setelah dibebaskan mau diapain? Lalu setelah diberikan pengampunan mau mengapain? Ini pertanyaan yang mendasar bagi setiap orang Kristen. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah membebaskan dan Allah mengampuni, dia tuntas. Dia datang dan dia menuntut umat itu agar umat itu hidup, tumbuh dan berdiam di tempat yang Tuhan sudah sediakan, di rumah Tuhan. Mereka boleh bersekutu dengan baik, dan setelah itu mereka boleh bekerja dengan baik di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Yerusalem yang sudah diruntuhkan itu adalah yang Yerusalem yang akan diperbaiki, diperbarui, sehingga orang lain juga boleh datang dan bermukim dan bersosialisasi di sana. Allah tuntas. Dan lebih dari itu, ketika Allah melihat juga bahwa pembebasan dan pengampunan keluar dari perbudakan, pada akhirnya ternyata kelemahan manusia adalah penuh dengan keinginan-keinginan yang terkadang menjadikan manusia itu jatuh ke dalam kegelapan dan kuasa iblis. Kita melihat semakin hari ada banyak manusia saling menindas. Coba perhatikan, bangsa-bangsa berlomba untuk menciptakan senjata-senjata yang canggih, diciptakan oleh manusia, diperbuat oleh manusia untuk membunuh manusia, bahkan juga untuk merusak alam. Telah terjadi juga kekacauan. Nah, agar manusia tidak hancur, tidak habis dari muka bumi ini, agar bumi ini juga tidak porak-poranda oleh ulah kejahatan manusia, maka Yesus datang. Dia memberikan pengampunan, dia membebaskan umatnya dari jerat-jerat dosa. Dia membebaskan umatnya dari hawa nafsu yang tidak terhingga, dari angkara murka, dan dia menebus dengan tuntas lewat darahnya yang kudus. Sahabat, pertanyaannya adalah, kemanakah pembebasan itu engkau buat? Kemanakah darah Kristus yang mengalir itu? Saat ini dalam masa
Advent. Saya mau menyampaikan selamat Advent buat kita, dan sekaligus di dalam masa Advent ini kita harus mengingat bahwa kita adalah umat kudus milik Tuhan yang sudah diperbaharui dengan darah Kristus, yang sudah diampuni kesalahannya, yang sudah diampuni dosanya, dan jangan lagi berbuat kesalahan-kesalahan yang menyakiti hati sesamamu dan membuat murka Tuhan. Biarlah engkau berdiam diri di hadapan Tuhan untuk mengingat perjalanan hidupmu, dan ketika engkau sudah mengingat perjalanan hidupmu dan engkau mengingat kasih karunia Tuhan, itulah kekuatanmu untuk menyambut Natal. Itulah kekuatanmu untuk meneruskan tugas panggilanmu. Ternyata Advent ini juga mengajarkan kita sejenak berdiri di hadapan Tuhan dengan sengaja meluangkan waktu untuk mengintrospeksi diri kita, agar kita semakin kuat dimampukan dalam melakukan tugas dan panggilan kita, terlebih dalam memuliakan Kristus. Jangan lagi menoleh ke belakang agar engkau tidak menjadi batu garam. Artinya, jangan ingat hawa nafsu yang tidak terkontrol, keinginan yang tidak terkontrol, tapi biarlah selaraskan dengan talenta yang Tuhan berikan kepadamu, sehingga engkau dipenuhi sukacita. Amin. Ingat, Tuhan mengasihimu.